Alhamdulillah. Alhamdulillah jamaah masih di Islam itu Indah. Dan untuk jamaah yang baru bergabung hari ini kita sedang membahas tema resep rumah tangga panjang umur. Masya Allah di segmen sebelumnya banyak banget yang udah dibahas. Gimana sih supaya kita bisa meminimalisir perselisihan. Terus bagaimana caranya menghargai perasaan pasangan. Nah sekarang kita lanjut nih. Kita akan bertanya mengenai resep rumah tangga yang banyak sekali menjadi masalah utama nih. Apa itu? Saya mau ke Ustadz Maulana nih yang udah gak sabar pengen jawab, udah kelihatan banget. Ustadz mohon maaf nih, mohon izin bertanya. Ini banyak ya mungkin yang curhat juga berdasarkan curhat dari jamaah di sosial media banyak sekali sering terjadi masalah yang besar itu berantem itu gara-gara perselingkuhan, nauzubillah. Nah ini gimana ya caranya supaya kita bisa belajar, supaya kita bisa menghindari dari yang namanya mohon maaf perselingkuhan. Mohon jawabannya, penjelasannya Baik, Guru, Masya silakan. Allah, tabarakallah, makasih banyak Mikdad. Izin Habib, Ustaz Sam. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Hari ini kita lebih banyak belajar daripada rumah tangga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Perihal tentang gimana kalau terjadi adanya gangguan orang ketiga. Apa bagaimana dialognya? Aku Yang mana? dialognya. It's my dream. Apa? It's my dream. Not Kenapa hers. Kapadokia? Kenapa Kapadokia gitu. Weh, kapa? Kapadokia. Yo. Nah, kata Rasulullah SAW mengajarkan buat kita, mengingatkan buat kita, jikalau engkau tertarik dengan seorang wanita selain istrimu, kembalilah ke rumahmu. Karena yang dimiliki wanita itu ada pada istrimu. Ingat, puaslah engkau dengan 3. Puaslah dengan rezeki yang Allah berikan. Puaslah dengan makanan yang sudah disajikan. Jangan cari yang tidak ada. Dan yang ketiga, puaslah dengan pasangan hidupmu. Ingat, dunia ini sesaat. Akhirat yang abadi. Engkau kejar dunia. Engkau kejar sesuatu yang dilarang. Sesuatu yang tidak sah. Yang kau dapatkan hanya apa? Kegelisahan. Bukankah kegelisahan itu adalah bagian daripada ciri dosa? Ciri dosa begitu. Maka ketika terjadi perselingkuhan, sebenarnya dosa yang kamu lakukan. Maka cara untuk menghindari perselingkuhan, yakni perhatian pada diri, perhatian pada pasangan. Medikur, pedikur, cukur. Merawat dirilah. Dan ingat, menampilkan sesuatu yang menyenangkan. Puaskan matanya, puaskan hatinya, puaskan mulutnya, puaskan perutnya, puaskan seluruhnya. Jadi aman. Aman. Ketika kita memuaskan, takkan mungkin dia pergi ke tempat lain. Mana mungkin Wah, Masya Allah. suamiku Wah. pulang ke rumahmu. Mana mungkin kalau dipuaskan. Dan mohon maaf, astagfirullahaladzim. Saling mendukung dan menjaga perasaan masing-masing. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bayangkan, saya tidak habis pikir orang yang mau lakukan perselingkuhan itu, memang mereka tidak menyangka kalau ada orang di situ. Maaf. Satu perempuan ini yang perasaannya yang harus dijaga. Jangan pernah menceritakan sesuatu yang ada di kamar di depan keluarga pasangan. Itu menyinggung perasaan. Apalagi menceritakan sesuatu yang tidak enak didengar oleh pasangan. Ini harus dijaga perasaan. Dan ingat, menghargai pasangan dan menjaga amanah. Sekali lagi, menghargai pasangan dan menjaga amanah. Kalau engkau bisa selingkuh, mohon maaf, istrimu pun bisa selingkuh. Bagaimana perasaanmu kalau istrimu selingkuh? Pasti marah kan? Begitu perasaannya. Maka jaga perasaan. Ya Allah, kok aku yang marah ya? Sabar. Kan biasanya yang rata-rata selingkuh siapa? Laki-laki. Laki-laki. Kalau perempuan jarang selingkuh. Kapan wanita selingkuh? Mohon maaf, merusak kodratnya dia. Karena wanita itu
puas dengan apa yang Allah berikan padanya. Masya Allah, luar biasa. Maka wanita itu sesuatu yang sudah digenggam di tangan takkan mungkin dilepaskan. Wah, ya Allah. Gampang hebat. masuk, susah keluar. Masya Allah, betul. Amin. Mudah-mudahan kita semua. Jadi saling keluarga- menjaga aja. Saling menjaga kuncinya ya, luar Iya. biasa Jadi kita. kalau masuk duit di istri susah keluar gitu. Betul Iya. juga, itu Habib masuk Habib. Istri saya nonton. Ya udah jamaah, sebelum kita lanjutkan pembahasan kita mengenai resep rumah tangga supaya umurnya panjang, saya mau ngajak dulu jamaah untuk nonton dulu tayangan berikut ini. Silakan. Aku lagi bete, super duper bete. Jadi kak udah ke Habib aja vlognya, aku nggak mau. Kesana aja. Kenapa kamu bete sih? Ah, Kenapa bete? nggak apa-apa. Bilang diajakin liburan, niatnya kan kembali liburan. Sampai-sampai anak sakit semua, qadarullah. Terus Kalisa panasnya mendingan, ketulur kakaknya batuk pilek, ya udah qadarullah. Terus? Ini masih pada yang satu radang, Satir basah celananya. Tuh, belum apa-apa ya, ada aja ujiannya. Sajid radang, Satir batuk pilek, Kalisa sekarang pilek juga. Lagi puyeng, belum sempat liburan, belum sempat pergi kemana-mana. Suami mau ke Jakarta. Amazing. Terus? Terus aja deh, nyengir-nyengir, ya udah saya pergi jalan. Wah ya Allah, ini curhatan Ini lagi liburan, Habib ke Jakarta. Ini lagi liburan. Lagi ceritanya. liburan di Ya kan? Bali Mau nih. syuting Islam itu indah paginya. Jadi Habib harus ke Jakarta, Harus ke Jakarta. tinggalin istri sama anak di sana. Tinggal istri sama Kan anak. balik lagi. Tapi ada urusan juga di Jakarta. Ada Masalahnya ngajar juga, urusannya. pulang besoknya lagi. Jadi jangan Ya ngomongin Islam itu indah ya. Ngomongin urusan itu. Oh, Islam itu indah, jangan. Kesannya gara-gara Islam itu indah ya. Nah saya, ini. pokoknya saya belain Islam itu indah. Bukan gara-gara Islam itu indah ya. Nah pas banget nih. Mumpung ada Habibnya di sini kita langsung klarifikasi. Enggak, tapi itu ngambeknya beneran. Beneran ya? Bukan gimmick ya? Nah saya mau tanya nih Habib, mohon izin. Ya namanya manusia memang gak sempurna. Ada aja cobaannya lagi liburan tiba-tiba anak sakit. Nah makanya nih pas banget nih. Tadi kalau saya nonton tuh Kak Kartika tuh kayaknya pengen Habib sebenarnya masih di situ. Nah pas banget saya mau tanyain. Boleh gak sih? Kita tahu manusia itu serba ada kekurangannya. Tapi boleh gak sih seorang pasangan itu menuntut sesuatu agar rumah tangganya itu panjang umur Habib? Ini masalah menuntut nih seperti Nah, tadi. Ini Masya Allah nih, menuntut yang pertama itu adalah agamanya. Masya Karena kan Allah. arijalu qaumuna ala nisa, laki-laki itu pemimpin daripada setiap istrinya. Pas Dan banget. juga nih. harus paham nih Sambil bahwa berdiri, Bib. Sambil berdiri. Bib. Sekalian dijawabnya pas tausiah aja Beb gimana? Iya enggak? oh gitu. Apaan kamu bicara? Silakan. Apaan sekolah dah. Nanti malah- Bahaya. Itu langsung silakan Habib. Terlalu nyaman nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Apakah diperbolehkan kita menuntut sesuatu daripada pasangan kita? Menuntut pasangan agar membuat rumah tangga panjang umur, bukan ulang tahun aja panjang umur. Rumah Betul. tangga juga harus panjang umur, maka diperbolehkan. Contohnya yang pertama tadi, kita harus paham nih, agama ini nomor satu. Inna dina indallahil Islam. Bahwasanya Allah redha kita sebagai radina billahi robban wabil islami dina wabi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Jelas bahwasanya agama harus dikedepankan. Menuntut suaminya menjadi imam yang baik. Gua anfusakum wa ahlikum naro. Jaga dirimu dan keluargamu dari api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau suaminya sholat, mencontohkan terhadap istrinya, terhadap anak-anaknya, semua ikut sholat. Ayo sholat zuhur dulu, sholat asar dulu misalkan. Atau sholat maghrib, udah waktunya maghrib. Sholat isya yuk berjamaah, sholat subuh ayo berjamaah, bismillah. Dia akan mengerti dan memahami bahwasanya apa? Bahwasanya imamnya adalah imam yang soleh, yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalkan imamnya nggak sholat, nggak ibadah, nggak dekat sama Allah, nah ini susah. Harus bilangin sama suaminya, Pak gimana kita mau sholat mau ibadah, anak gimana mau sholat mau ibadah, bapaknya aja nggak sholat, ngomong di luar bapak saja nggak sholat, gimana saya mau sholat. Nah dituntutlah agamanya agar apa? Agar benar baik, belajar dulu nggak jadi masalah. Belajar, lama-lama bisa, lama-lama terbiasa, lama-lama nikmat. Dan yang kedua, memperbaiki daripada akhlaknya. Akmalul mu'min imanan, ahsanuhum khuluqan. Jelas bahwasanya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Perbaiki akhlaknya, budi pekertinya yang baik, sopan santun terhadap istrinya. Istri menghormati, taat kepada suaminya, menyayangin, kata-kata yang baik. Pulang daripada tempat kerjanya atau dari kantornya, sayang mau makan apa, sayang mau minum apa. Kata-kata yang lembut, kata-kata yang baik. Ketemu sama istrinya, sayang Masya Allah hari ini tuh seperti ini. Ngelihat mukanya, wah
Masya Allah cantik banget, dipuji. Agar apa? Agar senang dan bahagia. Karena apa? Rasulullah SAW paling sering memuji istrinya. Sampai ada julukannya Humairah, yang pipinya kemerah-merahan. Bentuk pujian ini bentuk rasa cinta dan sayang. Dan juga memperbaiki dari penampilannya. Giliran keluar rapih, ganteng, keren, atau cantik, ya kan? Mau kondangan wangi, bersih, wah Masya Allah. Giliran di rumah pakai daster doang, Ya. ya kan? Mandi juga kagak. Ya Terus apa Allah. lagi? Waduh udah gitu, Nggak dandan nggak enak lagi. deh, nggak dandan lagi. Ah. Gimana mau seneng suaminya? Giliran di luar wangi, wah semerbak, harum. Padahal juga kan nggak boleh Gak seperti boleh itu. kan pakai minyak wangi. Tapi pas sampai di rumah ya kan istrinya, aduh baunya nggak enak, mandi juga belum. Habis motong Terus bawang. apalagi sering ya kan? Nah, makan bawang, makan apa lagi? Makan teh. Aduh, kebayang itu. Penampilannya harus diperbaikin. Boleh menuntut kamu pakaiannya mesti bagus lah. Dan juga harus mengikuti syariat agama. Auratul rajul bainar surah wa rukbah. Auratul maratul ajnabiyya wal wajh wal kafain. Aurat laki-laki pusar sampai dengkul batasnya. Harus rapi baik, jangan pakai celana pendek di rumahnya. Nah, keluar-luar main ke tetangga pakai celana pendek kan aurat, nggak boleh. Kalau di rumah nggak ada orang nggak jadi masalah. Tapi kalau misalkan dia udah keluar, dia auratnya kelihatan, ini nggak benar. Memperbaiki auratnya, sama istrinya juga diperbaikin daripada auratnya. Kenapa? Mencerminkan dia adalah seorang muslimah yang baik. Mencerminkan dia adalah manusia yang berusaha untuk dekat dengan Allah dan Rasulnya. Pakaiannya diperbaikin. Di rumahnya juga rapi, bersih, wangi. Suaminya mau datang, wah parfuman dulu, wangi dulu, mandi dulu. Suami datang juga seneng, ya kan? Jadi nggak kayak tadi tuh, Ustadz Maulana bilang, itu tempat impianku di mana tadi tuh? Kapadokia. Oh, Kapadokia. It's my dream. It's my dream, ya kan? Nggak terjadi sebuah perselingkuhan dan lain sebagainya. Terus apa lagi? Memperbaiki daripada ekonominya. Ini ekonomi ini yang paling penting. Karena apa? Gara-gara ekonomi akhirnya jadi ribut. Memperbaiki dengan cara apa? Dengan cara bertukar pikiran dengan suami dan istrinya. Bagaimana cara memperbaiki ekonominya. Dan juga nabunglah, inilah, itulah. Memanfaatkan apa yang Allah berikan rezeki kepadanya. Bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Dan juga bersabar setiap ada ujian dan lain sebagainya. Tadi tuh menarik tuh. Jangan udah masuk kantong keluarinnya susah. Harus bisa dikeluarin juga. Karena saling cinta dan saling sayang. Sampai Ustaz Sam bilang, tahadu tahabu. Ya. Kasih hadiah, cinta, kasih Insya sayang. Allah. Jangan Insya pelit-pelit Allah. lah jadi seorang suami. Dan Pelit gak harus nggak? yang mahal-mahal juga ya. Iya, pelit gak? Insya Allah Insya jangan. Allah enggak. Doain ya Habib, mudah-mudahan. Kan ngasih hadiah gak harus yang mahal-mahal ya Habib ya. Kalau misalnya Betul, ya semampunya. semampunya. Walaupun martabak dari luar kan. itu dia. Pulang ke rumah. Itu bentuk. Martabak dibawanya pakai mobil baru. Wah, aduh itu. Itu martabaknya gak dilihat, mobil yang dilihat. Ya itu. Baik jamaah, alhamdulillah luar biasa pembahasan kita hari ini. Nah selanjutnya saya tahu nih jamaah udah gak sabar kan, pertanyaannya ingin dijawab sama guru-guru kita yang ada di sini. Makanya langsung aja kita masuk sekarang ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustadz. Alhamdulillah jamaah, sebentar ya saya mau langsung cari pertanyaannya nih dari handphone saya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Udah dikonekin? Nih sudah, bismillah insya Allah Ya, kita kita coba lihat dulu. konekin biar kita cari bareng-bareng. Nggak bisa connect ya? Bisa nggak ya? Oh belum ya. Belum bisa. Yuk. Belum bisa. Oh ya Ya. udah. Belum ya udah. Oke. Kita Walaupun tidak connect kan ada di situ pertanyaan. ada. silakan. Udah. Baik. Langsung aja kalau gitu ya. Ya. Gimana bisa dikonekkan atau? Nih pakai Oke, HP nih. Ya, oke. pakai HP-nya Nah, Sasam. oke, baik. Ya handphonenya Sasam. Jadi Oke, gini, jadi kalau langsung. ada pertanyaan yang mau masuk silakan. Jadi ini penggambaran bagi yang Bisa. belum Masya dibacakan nanti dijadikan anak tema. Baik. Langsung ya kita coba Ya. cari pertanyaannya nih. Ini dari Instagram @Yuliawati. Nah ini pertanyaannya, oh mungkin belum bisa ya, langsung aja kita bacakan. Ya. Assalamualaikum Ustadz. Nah Ustadz Maulana loh langsung, Oh, langsung. nih. Iya nah pas banget nih. Apakah saya boleh menjaga jarak kepada mertua biar rumah tangga saya adem ayem? Bukan memusuhi tapi lebih ke menjaga jarak agar beliau tidak terlalu ikut campur dalam rumah tangga saya. Waduh. Iya, Gimana mohon nih, Ustaz? izin kalau tidak mau diikut campurkan, jangan tinggal sama orang tua, mertua. Kalau masih tinggal sama mertua, orang tua satu atap, mau tidak mau ikut campur karena kita berada dalam aturan rumah tangga mertua. Itu, camkan itu. Dan mohon izin harus saya sampaikan, ketika kita mau orang tua juga mertua tidak ikut campur, ada tekniknya. Teknik yang terbaik adalah perlihatkan kemampuan kita.
Kenapa mertua orang tua ikut campur? Karena kita belum mandiri, belum mapan, belum kuat ke rumah tangganya. Sehingga diberikan bantuan oleh mertua. Maka sebaiknya, mohon izin, ada gini. Jauh harum, dekat bau. Jauh harum dekat bau Iya, gimana? gitu. Gimana Jadi tuh maksudnya? kalau mau harum agak jauh. Agak ada jarak ya. Seperti tulisan harus ada spasinya ya. Berjarak. Masya Allah. Supaya apa? Rumah tangganya bahagia. Baik, Masya Allah. Mudah-mudahan terjawab. Terima kasih Ustadz Maulana. Kita lanjut yuk ke pertanyaan kedua. Ini ada pertanyaan dari, oh baik, hamba Allah. Tidak mau disebutkan nih namanya. Baik, Assalamualaikum Ustadz. Izin bertanya. Sembunyikan nama saya. Baik. Dalam rumah tangga biasanya selalu ada pertikaian. Biasanya ada pihak ketiga atau penyebab lainnya. Dalam pandangan Islam, bagaimana cara kita agar selalu bersikap husnuzon kepada pasangan kita dan bagaimana supaya kita bisa menghilangkan rasa cemburu antar pasangan yang menjadi penyebab pertikaian tersebut. Syukron, Masya Allah. Ini boleh langsung dijawab sama Ustaz Syam mungkin dalam tausiah. Silakan guru. Tabi guru-guruku, Habib Usman, Ustaz Maulana, Mas Ustaz Mikdad, Syam. serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala serta seluruh pasangan yang sedang menyaksikan Islam itu indah. Biasanya ibu-ibu nonton Islam itu indah sambil colek-colek suaminya atau keduanya duduk di sana bersama dengan anak-anaknya insya Allah. Dan teman-teman milenial juga yang sedang menyaksikan Islam itu indah supaya apa? Supaya kita berilmu dulu baru kita menjalankan ibadah yakni pernikahan. Orang mau sholat aja belajar dulu sholatnya padahal sholat cuma 5 menit. Orang mau Ramadan aja belajar dulu tentang puasa padahal puasa cuma sebulan. Tapi ini seumur hidup ini ibadah seumur hidup. Masa kita nggak belajar dulu? Maka hari ini insya Allah kita pelajari semuanya. Baik, pertanyaannya bagaimana agar kita senantiasa tidak overthinking, tidak buruk sangka, tidak bersuudzon dan agar kita senantiasa berhusnudzon. Sementara dalam Al-Qur'an disebutkan begini, ba'da naqul a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha. Kata Al-Quran, kata Allah dalam Al-Quran, wahai orang-orang beriman, ijtanibu katsiran minadh-dhann. Jangan kebanyakan overthinking, jangan kebanyakan curiga, jangan kebanyakan berprasangka, bukan buruk sangka loh ya, berprasangka. Jangan kebanyakan berprasangka. Kenapa? Inna ba'dadh-dhanni itsmun. Karena kebanyakan daripada prasangka itu dosa. Kenapa? Karena lama-lama jadi buruk sangka. Jadi kalau awalnya kita cuma overthinking saja, nggak ada bukti, cuma curiga saja, nggak ada bukti, lama-lama bisa curiga beneran. Lama-lama bisa menjadi suudzon beneran. Jadi kalau pertanyaannya bagaimana agar bisa husnudzon? Ya jangan berprasangka. Kalau tidak ada bukti jangan pikir macam-macam. Kalau nggak ada bukti, nggak ada fakta, hanya dengar cerita-cerita orang, jangan pernah berburuk sangka. Itu yang pertama. Yang kedua, agar kita senantiasa berprasangka baik terhadap orang lain, yakini bahwa tidak ada sesuatu yang tidak ditakdirkan Allah. Semua sudah Allah takdirkan. Ya, semua sudah Allah takdirkan dan Allah sudah gariskan semuanya. Jadi kalau misalnya ibunya atau istrinya sudah baik terhadap pasangannya, saya sudah menjaga diri, saya menjaga kehormatan saya sudah minta sama Allah, kutitipkan suamiku kepada Allah, udah selesai. Kenapa? Karena Allah yang menentukan semuanya setelahnya. Kalau kita sudah maksimal usahanya, maksimal doanya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka pasrahkan semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak ada yang terjadi karena kebetulan. Karena tidak ada yang kebetulan ini juga lah, maka kita memperbaiki diri kita. Kenapa? Kama tadi nutudan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Dalam Islam tidak mengenal istilah hukum karma. Tapi ada yang namanya kama tadi nutudan. Bagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau diperlakukan. Kalau kita setia, kalau kita baik, kalau kita menjaga diri, insya Allah, Allah jaga pasangan kita. Tapi kalau kita senantiasa curiga, ataupun kita juga cheating di belakang, insya Allah pasangan kita pun demikian. Kenapa? Karena sebagaimana engkau memperlakukan, begitu pula engkau akan diperlakukan. Maka kurangi berprasangka. Yang kedua, yakini semua adalah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, perbaiki diri kita agar apa? Agar pasangan kita juga memperbaiki diri. Wallahu taala. Masya Allah. Jadi bukan langsung berburuk sangka, berprasangka aja. Berprasangka aja boleh udah. Ya. Iya, Baru dari curiga padahal nggak ada bukti. Nah, Iya. Masya Allah. Baik, terima kasih Ustaz yang mudah-mudahan terjawab juga ya.
Pas banget ini kita bicara soal lirik-lirik rumah saya. tangga. Baik, Saya baik. kalau udah melirik Ustadz Maulana, saya mau tanya sama Ustadz Maulana. Iya. Ustadz, kira-kira nih selanjutnya resep apa lagi nih yang bisa rumah tangga saya ini atau semua jamaah yang lagi nonton bisa panjang umur? Ini penting banget nih. Resep berikutnya. Asik. Oh, Saya ya akan Allah. sampaikan resep berikutnya supaya rumah tangga panjang umur. Amin. Amin ya Allah. Saya kasih pantun dulu. Catat Wah, nih. cakep. Beli kebab ke Cikini. Cakep. Saya jawab setelah yang satu. Ya, ya Allah. Ya udah deh kalau gitu jamaah, kita akan kembali setelah yang satu ini tetap di Islam Tidak. Jamaah, oh jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Katanya Mikdad mau tadi pantun.